Slametan weton adalah ungkapan rasa syukur kita karena kita ini sudah terpilih untuk hidup di dunia. Ada kembang warna limo adalah pengakuan kita terhadap bumi kenongo. Air itu gading putih, api dilambangkan dengan mawar, angin dilambangkan dengan kantil kuning, sehingga kita hidup. Ada di utara, dilambangkan dengan melati. Kembang telon, kalau di Jawa Timur, kenongo, gading di timur, angin di barat. Adalah ungkapan rasa syukur terhadap para leluhur yang ada di bumi, memberi kita air suci sehingga kita ada dan mendapatkan angin atau sudah berupa angin. Kopi tubruk, teh tubruk, degan, rokok, bumbu kinang. Ungkapan rasa syukur terhadap para leluhur, kaki among nini among, yang hidupnya ternyata benar, survive, sehingga kita ada. Bayangkan zaman dulu itu ada penjajah, ada Belanda, Jepang, belum lagi pada zaman G30 SPKI itu. Kalau leluhur kita tidak benar, ya besar kemungkinan kita juga nggak ada. Pancaan Weton merupakan peringatan hari kelahiran dalam hitungan kalender Jawa yang jatuhnya setiap 35 hari sekali, atau yang lebih kita kenal dengan istilah selapan, dengan tujuan yang tentu saja hanya untuk menghormati dan ngopahi sing wong. Kita kenal dengan sebutan Nyai Among, Kiai Among. Konsistensi atau pengakuan akan eksistensi atau kehadiran kepada yang telah mengasuh lahir batin kita. Tentu saja sebagai wujud rasa terima kasih dan bersyukur kepada Gusti Sang Yang Menang, masyarakat Jawa masih melaksanakan tradisi ini. Terdapat nilai-nilai budaya yang syarat akan makna dan simbol spiritualisme. Meskipun di era modernitas saat ini, banyak masyarakat Jawa yang hidup di tengah kota meninggalkan tradisi leluhur ini. Pelaksanaan Pancaan Weton dilakukan dengan ubo rampe dan tata cara tertentu. Pancaan Weton dengan ubo rampe di antara lain adalah tumpeng, tumuju maring pangeran, tumpeng dengan bumbu gudangan atau yang lebih kita kenal bumbu urap beserta sayurannya, yang diantaranya ada kacang panjang yang menyimbolkan umur yang panjang, kemudian kangkung, jinangkungan dening Gusti. Kacang panjang dan kangkung tidak boleh dipotong
atau biarkan memanjang. Kemudian 5 jenis sayuran lainnya bebas pilih. Kemudian ada telur rebus, simbol dari asal mula kehidupan. Jumlah telur rebus bisa dipilih minimal 7 buah, 11 buah, atau 17. Makna dari angka 7 dalam masyarakat Jawa diartikan pitulungan. 11 diartikan saklawase. Sedangkan 17 diartikan pitulungan saklawase. Kemudian ada bubur 7 rupa. Seperti yang ada di gambar, ada 7 macam simbol. Bubur merah adalah simbol dari ibu. Bubur putih polos simbol dari ayah. Kemudian ada bubur paro, separuh merah, separuh putih, simbol dari penyatuan ayah dan ibu. Kemudian ada bubur baru-baru yang bubur putih, di atasnya ada gula sisir, gula merah yang disisir dan parutan kelapa, menyimbolkan kelahiran si jabang bayi. Atau ada istilah yang menyebut bubur brojol. Kemudian ada bubur merah tul putih yang dimaknai sebagai bubur sengkolo. Ada 2 motif bubur yang hampir sama, akan tetapi dibalik warna yang berbeda. Bubur putih palang merah, sedangkan satunya bubur merah palang putih. Banyak versi mengenai simbol ini. Ada yang mengatakan 4 penjuru dari sedulur papat kiblat 5 pancer, yaitu dumadi daripada ayah bila itu palang putih, dan 4 penjuru kalimo pancer dumadi ibu bila itu palang merah. Namun ada juga yang mengartikan bahwa palang merah atau palang putih adalah segala sesuatu yang menghalangi atau yang menjadi arah melintang dari perjalanan si jabang bayi, maka ayah dan ibulah yang akan membuka atau menghilangkan halangan tersebut. Ini sangat relatif, mengingat masyarakat Jawa sangat penuh dengan syarat filosofis dan makna yang mendalam. Tergantung Anda mana yang lebih tepat, atau Anda lebih tahu arti atau simbol-simbol yang lain. Kemudian ada pisang raja setangkap. Makna atau simbol yang diharapkan adalah permintaan kita kepada Gusti Sang Hyang Agung menjadi kasembatan atau menjadi kabul hasil apa yang menjadi hajat daripada yang diwetoni. Tidak lupa ada polo pendem, polo gantung yang merupakan syarat pakem dalam ubur rampe ini. Makna dari polo pendem tentu saja memendam semua angkara murka yang ada di bumi ini. Polo gantung tentu saja mengartikan apa yang menjadi harapan kita gumantung di langit. Semoga Gusti ngijabahi apa yang menjadi harapan kita. Dan ini sangat sinergi dengan salah satu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Jadi sebenarnya bacaan ubur rampe seperti ini
Tidak ada sama sekali urusan dengan klenik atau syirik. Bagi Anda yang belum mengerti, lebih baik bertanya daripada menuduh. Karena ini jelas adalah sebuah rasa, pengharapan, dan doa daripada orang tua yang menginginkan putra-putrinya selamat dari mara bahaya, hilang semua sial sebel dari badan lahir batinnya. Ini justru ajaran yang sangat luhur. Tradisi Jawa atau budaya Jawa itu bukan berdasarkan jare atau opo jare, tetapi berdasarkan dari kasunyatan atau kenyataan. Dan leluhur kita orang Jawa bukanlah orang yang bodoh. Justru tradisi dan peradaban leluhur Jawa adalah peradaban yang agung dan mulia. Tentu saja bacaan weton ini bukan untuk ritual sebuah agama apapun. Namun, bacaan weton ini adalah bagi siapa saja yang menginginkan, yang menghendaki, dan menyadari eksistensi adanya Nyai Among Kiai Among, sedulur papat kiblat limo pancer, kakang kawah adi hari-hari. Semua itu bukan tahayul atau sekedar dongeng semata. Bagi yang belum percaya, monggo silahkan dibuatkan saja ubur rampe sesuai neptu atau weton Anda. Maka apa yang terjadi? Kehidupan Anda yang sebelumnya berantakan akan menjadi lebih baik. Karena sesepuh Nyai Among Kiai Among telah kembali momong diri kita, sehingga hidup kita tidak berantakan. Inilah yang disebut baline jati ingkang wuni atau sangkan paraning dumadi.